Oke, kembali lagi bersama kita di Mebel Kandang. Di sini kita akan mengulas, loh. Jadi membuat kandang itu tidak hanya tentang konstruksi maupun desain, tapi bagaimana agar kandang itu bisa awet. Di sini saya akan mereview bagaimana kandang itu bisa awet, terutama yang pertama adalah bahannya, bro. Jika ingin membuat kandangnya ingin awet, utamakan dulu bahannya. Bahannya jenis kayu apa dulu. Jadi untuk segi awet itu ada bervariasi. Semua kayu saya percaya awet, tapi dalam arti awet di sini bukan yang membosankan. Jadi ketika kita menggunakan kayu mahoni, nanti dalam waktu 1 tahun yang sebelumnya berwarna merah dia akan memutih. Itu namanya belum awet. Yang kedua, awet dalam segi kekuatan. Bagaimana ketika nanti di sundang wedus atau diinjak kambing atau dibuat birahi atau berkelahi itu tidak patah. Itu awet yang kedua. Yang ketiga, awet tentang kokohnya kandang. Jadi di situ berpengaruh dengan desain. Apakah yang digunakan kayunya basah? Apakah yang digunakan mumpuni untuk kekuatan itu agar tidak goyah? Jadi itu maksudnya ke desain. Yang dibahas di sini adalah tentang bagaimana kita mencapai semua keawetan itu. Baik warna kayu, kekokohan kandang. Yang ketiga, kekuatan kandang. Dengan tanpa memperbesar kayu. Karena kayu semakin besar pun juga akan semakin kelihatan kokoh, akan tetapi jebebek, kurang enak dipandang. Terlalu besar-besar itu malah terlalu kurang enak dipandang. Tidak usah jauh saja, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat bagaimana kandang Jepara itu kayunya kecil-kecil tapi rapi-rapi dan bagus-bagus. Kemudian ada juga di daerah kita Jawa Timur, kayunya besar-besar. Besarnya itu standar, paling ukuran 35. Itu juga beda, tampilannya beda, tidak seindah seperti Jepara yang sangat rigid dan juga praktis. Maka dari itu kita ulas masalah kayunya dulu. Jadi kalau ingin mendapatkan ketiga-tiganya, saya sarankan gunakan kayu Kalimantan dulu ya. Gunakan kayu Kalimantan. Atau tidak minimal kayu jati atau akasia. Dibandingkan kayu di bawahnya seperti mahoni, juar, pinus maupun wadang. Sebab apa? Saya percaya semua kayu itu awet, tapi ketika sudah berumur 3 tahun, apakah kemungkinan itu ada? Dari mulai tidak patah, tidak berubah warna, dan juga tidak kocak. Jadi kita memperkenalkan itu semua dengan seperti ini. Ini contoh-contoh kita. Ini kayu akasia. Ukurannya 3x5. Kemudian ada juga kayu jati 2 ya lor ya. Ini full gale, warnanya merah semua. Ini juga jati 3x5.
Kita tidak usah membandingkan dengan Mahuni ataupun Wadan, yang sudah jelas masih yang terbaik jati dan akasia untuk lokal Jawa. Dan yang terakhir adalah kayu Kalimantan. Ini kayunya kayu Papua, kayu merbau. Ukurannya 2x5. 2x5. Nanti kita akan uji tes kekuatan dan juga warnanya. Terus yang terakhir kualitas kayunya. Yang pertama adalah kayu akasia. Kayu akasia ini strukturnya seperti ini. Dia memang halus bolo, tapi sayang kelemahannya satu. Dia molet. Nah, bengkong seperti ini. Bengkong. Jadi ini ketika digapit pun dipaku ke sana, nanti pakunya akan copot karena ini melar, mengap. Ininya mengap. Yang mengakibatkan pakunya semakin lama semakin copot, karena kayu ini semakin lama juga semakin kering. Jadi untuk menahan paku sudah kurang kuat. Yang kedua, jati. Kayunya lurus, lumayan lurus. Nah, seperti ini. Tapi satu, ketika sudah kering dia ringan, tidak terlalu berat. Ini ukuran 3x5. Dan yang terakhir ini kita kategorikan kayu Kalimantan saja, soalnya kualitas kalau kita menggunakannya adalah kayu kruing, balau dan merbau. Merbau ini sudah kering posisinya, lurus, sudah jelas lurus, dan juga ini berat bolo. Ini berat, ukuran segini, ukuran 25 ini lebih berat dibandingkan ukuran 35 kedua kayu ini. Nah, ini untuk masalah perkenalan dulu tentang kayunya. Teksturnya yang kita cari dimanapun berada, jati sudah pasti agak lurus. Sedangkan akasia kebanyakan yang kita peroleh nantinya pasti akan bengkong-bengkong seperti ini, molet-molet. Sedangkan kayu Kalimantan dia akan tetap lurus dan juga tidak ada kering. Ini sudah kering soalnya, kayunya sudah kering, kayu Kalimantannya sudah kering. Sekarang kita tes kekuatan.